spiritual telah terjadi dalam kehidupan seseorang. Beberapa contoh praktek spiritual antara lain ini ya, supaya praktek spiritual kita selalu terjaga. Apa yang kita praktekkan? Yaitu dengan doa. Kita selalu berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Karena penolong terbaik adalah Allah Subhanahu wa taala. Bismi. Lawan nyebut asmane Allah iku lillahi. Kagungane Allah Ar-Rahmani kang welas asli donya. Ar-Rahimi tur kang welas sase akhirat bloko. Alhamdulillah sebane puji kulillahi kagungane Rabbi kang mengerani al alamina wong alam kabeh wabilan ing awan nasta'inu nyuwun pitulung dhateng kula ala umur dunya ing ngatasi perkara donya wadini dan perkara agama wasala lan muga keparing rahmat Allahu sapa Allah ala sayyidina ing atasi kanjeng Nabi Muhammad wa ala ali lan keluargane wasopi lan sahabate ajmain lan sakabehane disitulah nasta'in yaitu kita selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan apa? Supaya hati dan jiwa kita terjaga di dalam keselamatan hidup kita, supaya kita tidak ada penyakit hati. Penyakit hati itu apa? Adu sombongan, iri hati, dengki. Itulah penyakit hati. Maka semoga penyakit hati kita hilang, kita jadikan hati kita suci, hati kita selalu rendah hati, merendahkan serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menstatuskan diri bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan berdoa, dengan ritual keagamaan, akhirnya kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik rukun Islam, baik rukun iman. Selalu kita jalankan di dalam kehidupan kita. Perenungan dan praktek inilah perenungan. Kita sudah merenung, apakah di dalam kehidupan kita sudah bersyukur? Apakah di dalam kehidupan kita sudah menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala? Itulah perlu perenungan, introspeksi diri sehingga kita selalu berpikir positif di dalam menjalani kehidupan ini. Kita selalu rendah hati di dalam kehidupan kita, hubungan kita dengan sesama. Membaca kitab suci Al-Quran, inilah supaya hati kita, spiritual kita tidak mati. Maka kita selalu membaca kitab suci Al-Quran, supaya hati kita tenang, supaya hati kita dekat dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa, ini berpuasa termasuk bagaimana spiritual kita dihidupkan dengan berpuasa. Kita menahan hawa nafsu, menahan rasa lapar dan dahaga. Maka kita masih ingat setelah perang Qadar, apa perang yang paling berat ya hai Nabi? Yaitu perang melawan hawa nafsu. Inilah suatu hal sangat penting. Maka cara melawan hawa nafsu ya dengan cara berpuasa. Apalagi ini berpuasa di bulan Ramadan, di bulan puasa. Semoga rahmat dan salam selalu tercurah pada beliau-beliau orang kekasih Allah, pada beliau-beliau orang-orang soleh. Ya, kita lanjutkan. Tentang kematian spiritual diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain ini ya. Kenapa sih kok bisa mati spiritualnya? Karena dengan apa dia itu kufur. Kufur yaitu ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang-orang yang ingkar pada Allah dan Rasulnya akan mengalami kematian spiritual. Itulah syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sehingga spiritualnya mati. Orang-orang yang tekan Allah akan mengalami kematian spiritual, durhaka kepada Allah. Bahwa orang yang durhaka kepada Allah akan mengalami kematian spiritual. Kenapa bisa durhaka? Karena dia lupa jati dirinya, bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya, sewajarnya dia untuk selalu menjalankan perintah Allah SWT dan menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan Allah SWT.